تكذبان. Seorang mukmin itu tidak hanya dituntut bagaimana dia bersyukur ketika lapang, karena bersyukur ketika lapang sering kita ketahui, sering kita dengar bagaimana yang harusnya kita lakukan. Tetapi seorang mukmin itu dituntut bagaimana dia itu mampu bersyukur ketika sempit, bersyukur ketika mendapatkan musibah. Orang itu akan sulit mendapatkan tahapan bersyukur ketika mendapatkan musibah kalau dia tidak mengerti bahwasanya di balik satu musibah itu ada anugerah yang besar. Ada sebuah pahala yang menanti bagi mereka yang mendapatkan musibah. Dan oleh karenanya kita mempelajari kitab ini, kalaupun nanti tiba-tiba kita tersapa dengan musibah, kita sudah siap dengan apa yang harusnya kita lakukan sesuai dengan petunjuk yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena kehidupan normal kita dengan kehidupan musibah itu irisannya tipis, Bu. Dan saya baru tahu itu ketika menyadari ketika sebagian dari kita kemarin kena banjir. Rabu siang itu masih normal. Rabu habis asar saya ke masjid masih normal. Rabu habis sholat asar saya pulang, orang-orang memberitahu airnya sudah masuk ke Kemang 3, Ustaz. Oh iya, insya Allah tidak masuk. Pulang ke rumah, kemudian membantu istri atau anak-anak, airnya sudah mulai di depan pintu rumah saya. Dan ternyata ketika saya keluar jalan mutar-mutar, sebagian rumah di Kemang Pratama 3 sudah kemasukan. Antara kenormalan hidup kita dengan musibah itu kadang-kadang batasannya tipis. 1 pekan lalu kita belum digegerkan dengan virus corona, tapi ternyata dari kemarin ada suspek orang yang kena virus corona sudah ada di Bandung, dan kita khawatir karena mengingat anak-anak kita dan keluarga kita. Disitulah kita paham irisan antara kenormalan hidup kita dengan musibah itu tipis. Berapa banyak istri dan suami di waktu pagi harinya mereka bercengkrama, di waktu siangnya mereka bertetesan air mata ketika salah satu pasangannya meninggal dunia. Betapa sedihnya kita kemarin 2 hari yang lalu saya rapat di Bintaro di salah satu masjid. Ada salah satu ustadz bercerita bagaimana ada keluarga normal tiba-tiba bapaknya mengenakan pakaian perempuan dan berkata, inilah fitrah saya, yaitu fitrah sebagai perempuan. Itulah tipisnya batasan antara musibah dengan kehidupan normal. Kita kalau merasa bahwasanya kehidupan kita jauh dari musibah, nah ini bahaya. Akhirnya nanti kita akan depresi dan frustasi ketika menghadapi musibah tiba-tiba menghentak hadir dalam teras kehidupan kita. Makanya petunjuk ilmu itu penting. Kita harus mendengarkan nasihatnya Allah dan Rasul-Nya dari setiap perkara yang berkaitan tentang apa yang harusnya kita lakukan kalau musibah itu datang. Karena ilmu memberikan berkah, dan salah satu keberkahan ilmu dari Allah itu apa? Menguatkan hati kita. Kita mempelajarinya ketika lapang supaya ilmu berfungsi dan efektif ketika sempit. Salahnya kita itu, Bu, kita ini sering belajar ketika lagi aksiden. Ketika ada kejadian yang sedang berlangsung baru kita belajar, akhirnya ilmunya belum berfungsi efektif. Tapi kalau kita belajar ketika lapang, walaupun apa yang kita pelajari belum nyampe pada tahapan kehidupan kita, tapi apa yang kita pelajari di waktu lapang itu akan bekerja dan efektif di waktu sempit. Dan kita ini, maaf ya, semuanya rata-rata masyarakat Indonesia itu belajarnya dari setiap perkara dan kejadian. Ketika ada orang ngaku bisa manggil malaikat, kita baru belajar hukumnya manggil malaikat apa. Ketika banyak dukun, kita baru belajar tentang dukun. Ketika ada orang pindah kelamin dari laki-laki dan perempuan, baru kita belajar hukumnya. Belajar ketika dari insiden itu salah satu sifat bukan pencari ilmu yang sebenarnya. Tapi para pencari ilmu sebenarnya itu dia belajar apapun. Baik eksiden itu sudah terjadi, insiden itu belum terjadi, dia tetap belajar. Kalaupun nanti tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, hadir pada teras kehidupannya, maka barokahnya ilmu kalau dia mencarinya diridhai oleh Allah, dia akan jalan, Bu, dan efektif. Dan akhirnya membantu kita. Karena Allah sudah memberikan jaminan dan garansi untuk kita. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Emang sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Jadi jangan dianggap cuma duduk di majelis kayak gini bawa pulpen. Memang tidak sekeren mereka yang di kantor.
Mungkin tidak sekeren mereka yang sedang meeting di tempat-tempat yang mereka anggap itu favorit, dari tempat-tempat kopinya. Tapi insya Allah tempat-tempat semacam ini kalau kita datangi tulus karena Allah, kalaupun satu waktu kita tersapa dengan sesuatu yang tidak kita harapkan, apa yang kita pelajari di waktu lapang akan bekerja efektif di waktu sempit tanpa kita panggil. Karena ilmu kalau barokah ditumpuk oleh Allah pada kehidupan dada kita dan dibuka kembali oleh Allah ketika musibah datang pada kehidupan kita. Nah, itulah yang menjadikan kita mempelajari 40 cara jitu merubah masalah itu tidak harus nunggu dapat masalah. Tapi mempelajari 40 cara jitu merubah masalah itu, kalaupun hari ini Ibu tidak mendapatkan masalah, ya tidak usah mancing-mancing supaya dapat masalah. Tapi Ibu kemudian tetap mempersiapkan supaya kalau datang kita sudah siap dengan perangkatnya. Ya. Jangan sampai nanti terus di rumah mancing-mancing masalah. Suaminya ngomong, "Kamu kok mancing-mancing masalah?" "Iya, saya mau praktek 40 cara jitu merubah masalah menjadi anugerah," dan itu kesalahan fatal. Sekarang kita buka nomor 38 dulu. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita mempelajari caranya bagaimana sih merubah setiap masalah itu menjadi anugerah. Halaman 38. Ketemu? Cara yang kita lakukan, metode yang kita kerjakan ketika kita mendapatkan masalah itu, jangan sampai kita mendatangi pada perkara-perkara yang diharamkan. Karena semua perkara yang diharamkan, kalaupun tampaknya itu memberikan solusi, solusinya itu solusi fiktif, solusinya itu solusi imitasi. Ada yang datang pada narkoba, memang secara selintas memuaskan dirinya ketika dia melupakan sementara masalah yang dihadapi, tapi jeratan dari narkoba itu, masalah yang ditimbulkan lebih besar daripada masalah yang sedang dihadapi. Ada pula yang datang dengan dia bergaul dengan yang bukan mahramnya secara kelewatan batas, maka dia menyangka itu solusi, padahal itu merupakan jebakan setan. Ada yang datang pada dukun, ada yang datang pada paranormal, dan itu juga merupakan sebuah jebakan. Karena setiap solusi yang ditampilkan dan ditawarkan oleh sesuatu yang haram, tampaknya itu saja secara selintas bisa menyembuhkan, tetapi hakikatnya tidak akan pernah bisa menyembuhkan dan tidak bisa memberikan solusi. Sama Bu, sakit. Kalau kita sakit lalu kita kalap, pandangan kita sudah betul-betul tidak sehat, kemudian kita menggunakan obat, yaitu obat yang di dalamnya ada babinya, lalu cepat-cepat kita berkata, "Tidak apa-apa, ini mandorot." Anak khawatir. Pengobatan babi pertama tidak akan memperpanjang umur. Pengobatan babi pun kalaupun kita tinggalkan juga tidak akan memperpendek umur. Tapi yang jelas ketika makan babi dengan kita menggampangkan, yaitu dengan obat yang ada kandungan babinya, itu masalah akidah sudah tidak bicara pada kehidupan kita. Ibu, ini saya sampaikan ya, sebuah kisah nyata. Ada seorang ustadz yang saya mencintai keluarga ini betul-betul karena Allah. Ustadz ini mendapatkan masalah ujian bertubi-tubi, Bu. Baru beberapa bulan yang lalu anaknya perempuan meninggal dunia, dan itu sahabatnya istri saya. 1 bulan lalu adiknya meninggal. Jadi dalam waktu 3 bulan 2 putrinya meninggal dunia. Qadarullah saat itu saya lagi di luar kota, tidak bisa takziah. Maka ketika saat itu saya telepon kepada beliau, ada sebuah kisah yang luar biasa. Ini kisah akidah, Bu. Ini bukan kisah fiktif, ini bukan kisah ala Koreaan. Saya telepon ustadznya, dia cerita gimana kronologisnya yang kedua ini meninggal dunia. Jadi yang kedua ini meninggal dunia, beliau cerita dalam kondisi lemah ketika mengandung. Dalam kondisi mengandung. Ketika kondisi mengandung, maka semakin lemah. Oksigen semakin lemah. Dan Masya Allah, diterapi, Bu. Diterapi tapi tidak kunjung membaik. Sempat keluarga ini mendapatkan ide dan masukan supaya ke dokter, tapi beliau tidak mau datang ke dokter. Kenapa? Ke rumah sakit tidak mau, Masya Allah ini. Karena beliau dan istrinya sepakat, di rumah sakit belum tentu jaminan obat-obatnya adalah halal.
Ini kalau bukan akidah susah. Ketika ada masukan supaya dibawa ke dokter, saya tidak memaksa. Ini saya cerita saja, Bu. Saya tidak menghakimi dan memvonis yang datang ke rumah sakit dan ke dokter ya. Kita mengambil ibrah dari orang-orang yang imannya itu kuat. Maka beliau kemudian kalau begitu saya ngomong sama istri saya. Nah, uminya istrinya beliau, gimana Mi? Kalau sudah ke dokter Bi, saya nggak tanggung jawab Bi kalau ada yang haram masuk ke dalam perutnya. Udah, kedua pasangan ini akhirnya sepakat, khawatir ada sesuatu yang haram. Karena putrinya sudah menikah Bu, maka kemudian dipanggil suaminya, karena yang lebih berat itu suaminya. Suaminya dipanggil. Lalu kemudian suaminya berkata, Bi, saya sudah pernah ngobrol dengan istri saya. Ini waktu beliau menikah, saya khutbah nikahnya. Saya sudah ngobrol dengan istri saya dan saya berkata, siapapun Dik nanti yang mendahului kita meninggal dunia, tidak apa-apa. Kita jaga amanah yang Allah berikan kepada kita, siapapun yang meninggal dunia. Tapi jangan sampai proses kita meninggal dunia itu bermaksiat kepada Allah. Dan ternyata istrinya pun tidak mau dibawa ke rumah sakit. Masya Allah ya, saya tuh dengar itu kayak gimana ya? Ya cuma meneteskan air mata. Saya aja belum sampai segitu. Dan akhirnya yang meninggal dunia. Kalau kita tidak punya iman Bu, apa omongan kita? Coba dibawa ke rumah sakit. Kan gitu. Seakan-akan rumah sakit lebih tinggi daripada Allah. Tapi orang kalau kemudian dia punya iman, dia enggak. Karena rumah sakit tidak memperpanjang umur, tidak ke rumah sakit juga tidak memperpendek umur. Memang itu ikhtiar. Tapi ikhtiar itu pun tetap di bawah takdirnya Allah. Dan keluarga ini bukan tidak berikhtiar, ikhtiarnya sama terapis yang betul-betul dia paham. Terapis itu mengerti mana konten dan bahan yang halal dan haram. Jadi terapisnya banyak Bu, karena beliau seorang ustadz. Jadi dia punya banyak murid-murid terapis. Terapisnya datang terus ke rumahnya, ngecek terus ya. Dan dengan izin Allah meninggal dunia. Pelajaran yang kita dapatkan itu apa? Yaitu yang kita dapatkan Bu, kita belajar dari keluarga ini itu apa? Komitmennya beliau untuk menjaga diri dari yang haram itu kuat betul. Karena memang betul ya, yang haram itu tidak akan menyelesaikan masalah. Datang ke dukun pun tidak akan menyelesaikan masalah. Ke paranormal pun tidak mendatangkan masalah. Dan maaf ya, kalau hari ini sedang viral ada dukun ataupun ada paranormal yang sedang trending di YouTube, itu saya juga heran Bu. Kalau saya buka trending di YouTube, bukan untuk melihat apa-apa, saya tuh pengen lihat kecenderungan masyarakat Indonesia itu di mana. Itu di antara 10 yang trending itu kalau tidak 3, 4 konten itu isinya tentang paranormal. Coba deh Bu sekali-kali dicek trending YouTube. Kenapa saya dan beberapa teman-teman di tim saya itu suka ngeliatin trending YouTube? Karena kita pengen melihat nanti dakwah kita itu harus mengarah kemana gitu. Dan ternyata saya masih kaget sekali kalau ternyata paranormal, dukun itu masih menduduki pada tontonan-tontonan favorit sebagian besar masyarakat kita. Makanya inilah yang kita khawatirkan. Kalau kita belajarnya tidak betul-betul secara sistematik, akhirnya kita tidak pernah paham hukum. Dan hal semacam ini akan menjadi sebuah keburukan. Ya kan? Kita sering bingung, ini ada orang ngaku bisa ngundang malaikat, ngundang Rasulullah, ini gimana ini? Sejak kapan malaikat itu menjadi malaikat panggilan? Nah, semacam itu tidak benar. Makanya Ibu, kalau ingin mengetahui, ini saya sudah sering sampaikan dulu di Masjid Babut Taubah, tapi saya ulang kembali di sini. Kalau Ibu ingin mengetahui ruqyah ini benar dan tidak benar, itu kadang-kadang tidak terlalu sulit untuk membedakan. Salah satu hal yang Ibu perhatikan, kalau ruqyah itu betul-betul syar'i, maka sang peruqyah itu ketika dia meruqyah, maka semua yang dia sebutkan itu jelas dan tidak ada yang ditutup-tutupin. Jadi membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jelas dia.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jelas dia. Sampai semua ayatnya bisa kita cek dan tidak ada yang komat kamit. Tapi kalau kemudian salah satu di antara indikator, salah satu, ibu tidak perlu langsung mengkonnya, salah satu indikator kalau ruqyah itu bermasalah, yaitu adalah ketika ruqyah itu jelas aja di awal, tapi di tengah dan di akhirnya kadang-kadang komat kamit. Ayo sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tidak jelas. Kita tidak ngerti apa yang dia baca. Rampalnya itu rampal. Apa itu mantra apa yang dia baca? Makanya itu yang kita harus lihat. Jadi jangan lihat ruqyah itu yang benar dan menyimpang, jangan dilihat kepada konteks pakaiannya. Pakaian itu bisa dibeli, Bu. Jubah itu di Tanah Abang 300 dapat 2. Selendang itu 100.000 dapat 1. Jangan dilihat pada pakaiannya. Pakaian itu salah satunya, tapi bukan salah satu indikator primer. Indikator primernya itu terletak kepada bagaimana ketika meruqyah. Dan tidak minta syarat macam-macam, Bu. Karena kita ini Indonesia 3 tahun terakhir selalu kita ini dihangatkan dan dihebohkan dengan ruqyah yang selalu dalam kondisi itu tidak benar. Masih ingat kita dulu ada ruqyah yang katanya ada ulatnya di sini, ternyata cuma pasangan yang sudah dipersiapkan. Kayak gitu-gitu, Bu. Dan saya itu khawatir pengobatan itu salah satu di antara pintunya setan untuk menjerumuskan kita kepada sesuatu yang kurang benar. Ya, makanya kita harus berkewajiban untuk mengetahui ilmunya, karena kebodohan kita itu penyakit. Kebodohan kita ini penyakit, Bu. Obatnya cuma satu, adalah menggali ilmu. Makanya disinilah kita harus paham, jangan sampai ketika mendapatkan musibah kita berlindung kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya. Karena yang haram tidak akan pernah menyelesaikan setiap masalah yang kita peroleh dan kita dapatkan. Yang haram itu pasti justru menambah masalah, bertambah masalah. Tapi kalau kita mendapatkan musibah, berlindung kepada sesuatu yang halal itu walaupun tidak instan, tapi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dan itu maaf, bukan pegadian. Ya, itu betul-betul solusi syar'i kayak gitu. Ya, itu Masya Allah. Beliau aja setuju dengan saya. Ya. Sekarang kita buka halaman 39. Yang kita harus pahami kembali, kalau ada masalah itu, ada kalanya kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik untuk kita. Kadang-kadang ada satu masalah, Bu, yang kita pandang itu buruk, tapi bukannya takdirnya yang buruk, tapi cara kita membaca takdir itu yang buruk. Karena apa yang kita pandang buruk belum tentu itu buruk pada apa yang terjadi kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat satu masalah, pastikan bahwasanya cara pandang kita itu beda dengan apa yang dikonsepkan dan direncanakan oleh Allah. Sudah pernah saya sampaikan di sini sebuah analogi. Kalau ada pasien datang ke dokter, kakinya infeksi, maka ketika diperiksa sama sang dokter, dokter berkata ini harus diamputasi. Dokter itu ketika mengatakan amputasi, ada kata amputasi, persepsinya pasien sama dokter beda atau sama, Bu? Beda. Kalau pasien mendengar kata amputasi, persepsinya bagus atau buruk? Buruk, karena dari 2 kaki menjadi 1 kaki. Tapi ketika dokter mengatakan amputasi, persepsinya baik atau buruk? Baik, karena kalau Bapak tidak diamputasi, ini infeksinya menjalar ke atas, nyentuh ke jantung, sakitnya Bapak nggak akan pernah mampu membayangkan itu. Kita ini tak terkecuali mungkin saya. Kita ini sering sekali kalau sedang mendapatkan sapaan pada teras kehidupan kita, itu pandangan kita itu kayak pandangan pasien ketika mendengar kata amputasi. Kita langsung merasa bahwasanya itu akhir kehidupan kita. Belum tentu. Karena ilmunya kita beda dengan ilmunya Allah. Referensi kita dengan referensinya Allah itu beda. Makanya yang wajib kita harus mengerti itu apa? Menunggu hikmah dalam setiap musibah. Itu pasti ada. Kalau ada orang kok gagal terus mengambil hikmah, Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang gagal untuk mengambil hikmah itu
Biasanya itu disebabkan karena hatinya itu kotor. Karena hati itu serupa kayak cermin, kaca. Ibu lihat kaca ini, misalkan kaca itu kalau semakin bersih, semakin mudah memantulkan cahaya. Tapi kalau kacanya ini buram, kotor, dia tidak bisa menyerap cahaya dia. Ternyata ada keserupaan hati dengan kaca, kata Imam Ibnu Qayyim. Kalau hati kita bersih, kita ini mudah menyerap hikmah. Apapun yang terjadi, kita lalu menyebutkan hikmahnya. Tapi kalau ternyata hati kita kotor, hati yang kotor itu tidak mampu mengambil hikmah. Akhirnya apa? Marah-marah. Padahal Allah tidak mungkin memberikan sesuatu pada kehidupan kita kecuali pasti ada hikmahnya. Karena Allah mensifati dirinya dengan kata Al-Hakim. Cuma maaf, menunggu hikmah itu tidak boleh terburu-buru. Menunggu hikmah itu tidak boleh tergesa-gesa. Wong kita menunggu racikan obat di apotek aja lama kok. Apalagi menunggu hikmah. Lah manusia maunya kalau mendapatkan musibah, hikmahnya itu langsung kelihatan. Entah hari ini atau besok. Bukan kita yang ngatur. Hikmah itu yang ngatur Allah. Allah turunkan waktu hikmah itu pun sesuai dengan hikmahnya Allah lagi. Jadi apa yang kita pandang itu belum tentu buruk. Apa yang kita pandang buruk belum tentu baik di hadapan Allah. Belum tentu buruk di hadapan Allah. Sebaliknya juga. Makanya pernah saya sampaikan, pernah nggak kita ngeliat video, ada seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan, lagi menikmati lalu lalang mobil, tiba-tiba Allah kirimkan semut mengganggu di kakinya. Dia marah-marah, dihentak-hentakkan itu kemudian kakinya untuk mengusir semut yang menyerang pada kakinya. Mundur beberapa meter dari posisi pertama, baru mundur, sesaat baru mundur, tiba-tiba ada mobil kenceng menabrak trotoar, melewati posisi dia pertama kali ketika berdiri. Yang mana kalau Allah tidak mengirimkan semut pengganggu, maka dia akan terpental dan menyebabkan kecelakaan fatal. Pernah ngelihat kita ada sebuah foto di Cina, ada sebuah truk besar semacam ini, Bu. Kemudian ini jurang, tapi kepala truknya itu nggak jatuh ke jurang. Kenapa? Beban yang dia bawa berat banget, yaitu beton penyangga tol. Gara-gara beban itu, maka ini tidak turun terjun bebas ke jurang. Apa yang kita ambil pelajaran? Apa yang kita anggap beban, apa yang kita anggap mengganggu, terkadang justru yang menyelamatkan kita. Cuma manusia dikasih oleh Allah akalnya terbatas. Manusia diberikan oleh Allah syahwatnya gede. Manusia diberikan oleh Allah sifat ketergesa-gesaan, yang mana akhirnya menjadikan mereka sering menganggap apa yang buruk itu memang betul-betul buruk, dan itu salah. Sama kayak banjir. Banjir yang kemarin datang, itu pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah menurunkan tanpa hikmah. Nah, saya juga tahu ini kan banjirnya besar, Bu. Ya, kita sebagian kena banjir, walaupun ketika banjir kita juga tidak menggugat gubernur DKI, ya kan? Karena Bekasi itu Jawa Barat, Ridwan Kamil. Tapi juga kita nggak menggugat Ridwan Kamil, gitu. Walaupun Ridwan Kamilnya nggak datang ke Bekasi juga, ya kan? Tapi kita tidak menggugat. Karena kita memahami apa pesan di balik satu musibah itu, sibuk memberi arti, bukan sibuk menggugat, bukan sibuk menghujat diri. Banjir pun ada hikmahnya, Bu. Nah, hikmahnya apa, Ustaz? Ya kita hanya bisa meraba. Yang tahu pasti hanya Allah, Bu. Dan apa yang akan terjadi pada kehidupan kita. Nah, itu ada bapak-bapak itu. Karena saya hari pertama itu kan muter-muter saya. Hikmahnya macam-macam sebenarnya. Bisa jadi ada keluarga mau traveling, mau pergi safar, tapi kemudian dalam safar itu dia akan kecelakaan hebat di jalan tol. Tapi Allah kirimkan banjir set gitu. Akhirnya tidak jadi safar, tidak jadi traveling. Akhirnya dia dihindarkan dari musibah itu. Ada yang tanya, kalau mobil keseret, Ustaz, kerendam, loh, bisa jadi mobil itu akan dipakai untuk maksiat oleh seseorang. Akhirnya Allah kirimkan banjir, joknya basah, akhirnya nggak jadi bermaksiat dengan mobil itu. Nah, kita kan cuma meraba. Atau bisa jadi kita kena banjir karena mungkin kita mau membuang-buang itu bingung gitu loh. Akhirnya kemudian Allah kirimkan, udah kena banjir supaya akhirnya kita buang semuanya dengan gampang. Kan begitu. Nah, namanya hikmah kan kita meraba. Karena ketika saya lagi jalan hari pertama itu muter-muter, hari pertama saya muter-muter ke beberapa jamaah. Kemudian saya menemui ada salah satu jamaah itu di depan komplek Pratama 3 itu. Sampahnya tinggi, saya tanya, wah Pak,
sabar ya Pak, banyak betul nih barang yang harus dibuang. Iya Ustaz, kena semua gitu. Terus saya ngomong sabar ya, qadarullah Ustaz. Alhamdulillah, paham. Setelah itu beliau berkata, tapi memang ini itu Allah ngabulkan doa saya Ustaz. Loh, saya tertarik. Loh, doanya apa Ustaz? Doanya apa Pak? Karena beberapa hari kemarin saya tuh ngeliat garasi gitu, ini kok penuh barang ya gitu. Nah, saya ngomong sama istri saya, Mah, ini barang-barang di garasi kok penuh, buat dikurang-kurangin gitu loh. Mamanya, istrinya menjawab berkilah, Mah, Pak, barang di garasi itu barangnya laki. Saya mana tahu barang yang masih perlu dan nggak perlu, kamu lah yang pilih-pilih. Ternyata Allah mendengar percakapan kami di garasi Ustaz. Allah kirimkan banjir sud gitu ya, dan ketika saya tahu garasi saya penuh dengan air, saya ngomong buang semuanya. kita ini kan tidak tahu, tapi itu hikmah yang bisa kita raba itu semacam ini. Makanya beliau Abdul Malik Qasim juga pernah mendapati sebuah hikmah. Ada pemuda ditangkap atas kasus yang tidak dia lakukan. Dia dituduh melakukan kasus kriminal. Dia dijebloskan ke penjara. Ketika di penjara itu dia bingung, lu saya ini apa nggak salah kok dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata ketika dimasukkan ke penjara di kota, kampungnya terkena musibah gempa atau musibah. Sebagian dari warga di kampung itu meninggal dan jadi korban. Dia selamat salah satunya. Kenapa? Karena dia di penjara. Kalau dia di kampung itu mungkin juga termasuk salah satu yang menjadi korban. Disitulah kita mendapati apa yang kita pandang buruk itu belum tentu buruk di hadapan Allah. Tapi pastinya Allah pasti memberikan kebaikan untuk kita. Yang terpenting itu sabar, nunggu di ruang tunggu, jangan menghujat. Jangan mencela Allah. Jangan kemudian ngatur-ngatur Allah. Jangan suka komentar Allah. Allah tuh gimana sih ini? Kok begini sih ya Allah? Loh, kok kita yang lebih tahu daripada Allah? Diam ketika musibah itu ilmu tingkat tinggi. Dan maaf ya Bu, orang itu akan kelihatan karakter aslinya kapan? Orang itu kelihatan karakter aslinya itu kalau musibah. Orang kalau lapang, oh topengnya banyak. Tapi kalau orang dapat musibah, nah itu asli karakternya itu ya begitu itu. Dan itu yang kita harus mengerti. Makanya pada hari yang kedua saya saat itu bersama dengan barisan bangun negeri para santri, kita ke Kemang Ivi dan ke Nusa Indah. Saya tuh nemuin ada seseorang namanya Pak Irsan Bu, datang ke situ jam 11 malam. Itu kompleknya itu mati listrik, kayak kampung hantu. Wuhan kalah, ya kan Wuhan. Ini betul-betul air itu masih satu pinggul, mobil harus berhenti dulu. Jalan gitu, nemuin orang lagi jalan gitu. Saya kira saking gelapnya Bu, pakai cuma apa itu senter handphone saya. Nemuin orang lagi dalam kondisi lagi ngumpulin nerima bantuan. Terus saya ketawarkan, rumahnya Pak RW mana? Sana Pak, pojok jauh. Wah, padahal banyak titik yang harus kita datangi lagi. Terus kemudian akhirnya ngobrol dengan beliau. Dan saya baru tahu, beliau ternyata punya anak cerebral palsy. Pas lagi banjir Bu, bisa mikir Bu, gimana tegangnya. Karena kalau anak cerebral palsy banjir semakin tinggi, Villa Nusa Indah itu kan jangan tanya, walaupun cuma mata kaki tapi di lantai 2 ya kan, maka semakin tinggi gitu. Tapi akhirnya Masya Allah itu beliau itu tampak sabar, tenang, sopir taksi, cuma sopir taksi Bu, tapi tenang gitu. Akhirnya disitulah saya akhirnya mendapatkan satu quote untuk saya, karakter orang itu aslinya ketika musibah. Nah, disitulah kita harus paham. Jadi ada banyak musibah yang kita peroleh, tetapi justru menjadi kebaikan. Ini satu kisah tambahan Bu. Ada keluarga Bu, yang dulunya itu tidak berkelapangan harta. Ada anak 1 dan 2. Ketika usaha bisnisnya suami menggeliat, gede, punya anak 3 dan keempat. Mendidik 2 anaknya, yang pertama dengan mendidik 2 anaknya yang terakhir beda. Ketika mendapati 2 anak yang pertama masih dalam kondisi rumahnya bedeng Bu, dikontrakan kecil-kecil gitu. Anaknya
tumbuh kembang dengan keterbatasan orang tua. Anak yang kedua, terakhir, hidup dengan kelapangan harta keluarga karena suaminya berhasil bisnisnya. Cerita sama saya. Yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga, keempat, Ustaz. Setelah dikenalin, mereka pergi. Beliau cerita sama saya. Dulu saya nganggep, Ustaz, ketika saya sering melihat anak saya tidur, saya sering tangisi dalam tidurnya karena saya tidak bisa membelikan mainan, tidak bisa membelikan makanan-makanan yang sering dibelikan tetangga-tetangga kaya dan teman-teman saya yang lapang hartanya gitu. Dan saya merasa kok gini amat ya hidup saya, padahal anak sudah 2. Kemudian saya merasa saat itu kok buruk amat ya takdir saya, sampai akhirnya saya berkelapangan harta didik 2 anak yang terakhir. Ustaz tahu, 2 anak ini empatinya jauh lebih besar daripada 2 anak terakhir. 2 anak yang pertama saya, Ustaz, kalau saya lagi apa gitu, malah empatinya paling cepat. Saya lagi batuk langsung ngambil air, saya begini langsung dipijitin. Kenapa, Bi? Beda dengan 2 anak saya yang terakhir yang saya hidupi dengan kelapangan harta. Saya kemudian bisa nyimpulkan, dulu saya menganggap miskin itu musibah. Dan saya itu ketika dengar para ustadz sering ngomong nyari hikmah itu, saya sempat ngomong, alah hikmah apa sih miskin itu? Gak ada hikmahnya miskin itu. Ternyata Allah kasih ke saya. Hikmahnya itu apa? Anak saya yang bertumbuh kembang dengan hal yang sangat-sangat terbatas, justru mereka nggak pernah nuntut macam-macam. Mereka nggak pernah minta barang macam-macam, Ustaz. Saya belikan handphone merek apapun diterima. Saya nggak belikan mereka mobil, padahal saya bisa membelikan mobil mereka sekarang satu-satu saya bisa. Saya nggak belikan, diem, saya ngetes aja. Dan justru empatinya paling besar. Justru dibalik apa yang saya pandang musibah ketika awal-awal, justru menjadi hikmah yang besar. Beda dengan 2 anak saya yang terakhir. Insya Allah itu nyata. Paham sampai di sini? Jadi apa yang kita pandang buruk itu belum tentu buruk, dan pastinya itu belum tentu buruk di hadapan Allah. Cuma kita harus sabar menunggu keputusan yang Allah berikan. Lah menunggu hikmah itu harus sabar. Makanya ada ruang tunggu. Ruang tunggu itu untuk menunggu supaya kita itu sabar. Lah masalahnya kita semuanya itu apa? Manusia itu kadang-kadang ilmu yang dia dapatkan tidak mampu mengalahkan karakter aslinya. Karakter asli itu apa? Terburu-buru, tergesa-gesa. Dan akhirnya ketika terburu-buru dan tergesa-gesa sudah mencela. Nah, kalau sudah mencela, hikmah itu menjadi lebih lambat untuk diturunkan sama Allah. Nah, itu yang kita harus mengerti. Jadi memahami bahwasanya setiap hikmah itu ada banyak kebaikan yang Allah turunkan kepada kita.